Nah, masalah tentang mengusap tangan ke wajah setelah salam ini ada tidak dalilnya? Kalau ditanya dalilnya, maka dalil secara khususnya disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin, dalam kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Itu hadis Nabi itu langsung disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, kalau selesai dia salat, masaha jabhatahu bi yadihil yumna, dia usap wajahnya dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Thumma qala, sambil dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Ada dalilnya. Ini kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wajah bahatahu, kening, berarti termasuk bahagian dari wajah kan, keningnya diusap. Cuma masalahnya yang menolak melakukan ini, itu kan dulu Nabi sholatnya kan banyak pasir di lantai itu katanya. Jadi ketika sholat di atas pasir itu kan lengket pasir itu di kening. Nah, jadi pas selesai sholat dibuanglah pasir itu katanya kan. Disitulah masalahnya. Yang pasti Nabi buat mau berpasir tak berpasir, dan tidak ada teksnya dalam hadis itu berpasir. Itu hanya analisa, dan itu ijtihad ulama yang tidak mau mengusap. Tapi kalau ada yang mengusap, kita tafadhal. Lagi pula masalah mengusap itu sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat. Kenapa? Karena salam ke kanan itu dalam mazhab Syafi'i tadi kan dah selesai sholatnya. Mau diusap ke wajah, ke kening, ke kepala, ke tangan, kan udah selesai sholatnya. Tapi yang menarik lagi nih, ada orang sangat ketat dia, bid'ah, haram, neraka, sesat gara-gara mengusap wajah. Tapi di dalam sholat tuh dia begini-gini dia, sibuk dia, habis badannya pun tidak apa-apa pula. Dalam sholat dia tidak mempersoalkan, di luar sholat pula dia semangat betul, dia melarang-larang. Ini masalah ini. Ini harus duduk ini masalahnya. Nah, ini tentang cuma mungkin nanti akan dihadapkan ini hadis. Lalu apa kata? Itu hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Kita lihat bagaimana kesimpulan ulama tentang hadis. Hadis ini disebutkan kitabnya di antara Mu'jamul Awsat li Imam At-Tabrani, disebutkan dalam Kashful Athar Imam Al-Haisami, Nuskhat Az-Zubair bin Adi, Amalu Ibn Sam'i wal Wa'iz, Amalu Yaum wal Laila Ibn Sunni, dan banyak kitab lain yang menyebutkan. Bagaimana status hadisnya? Menurut Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, status hadisnya hasan. Hasan itu dapat diamalkan. Siapa lagi? Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a, dia sebutkan sanad hadis ini muttasil, sampai tersambung. Perawinya siqah, dapat dipercaya. Status hadisnya hasan. Ibnu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya mengatakan bahwa hadis ini statusnya hasan. Zubair bin Ali dalam Nuskhat Az-Zubair mengatakan hadis ini sanadnya muttasil dan rijalnya siqah, dapat dipercaya. Imam Asy-Syajari dalam kitab Al-Amalul Khamisiyah menyatakan hadis ini juga hasan. Jadi ulama menghasankan hadis ini. Tiba-tiba ada orang asal ditengoknya orang mengusap wajah, langsung diponis. Nah, mau usap-usap lah, tak usap pun tak apa-apa karena sudah selesai sholat. Nah, ini tentang masalah mengusap wajah ketika salam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada yang bertanya apakah Nabi setelah selesai sholat mengusap wajah, jawabannya ada di kitab I'anatut Talibin atau hasyiahnya kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman 314. Dalam Faidatun, Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar, kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika setelah selesai sholat, Rasulullah mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Lalu Rasulullah berdoa. Apa yang didoakan Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazana, wallahu a'lam bishawab. Bro, buat lo yang masih nggak percaya kalau Nabi Muhammad habis sholat itu ngusap muka, gua baca keterangannya.
Rawa Ibnu Mansur annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qada salatahu masaha jabhatahu bi kaffihil yumna thumma ammaraha ala wajhihi hatta ya'tiya biha ala lihyatihi syarifah. Nabi Muhammad kalau setelah selesai sholat dia akan mengusap keningnya pakai tangan kanan, kemudian mengusapnya sampai wajah dan sampai ke jenggotnya Nabi Muhammad. Kemudian dia baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah di bawahnya ini itu dikeluarkan juga oleh Imam At-Tabrani. Kemudian dari Anas radhiyallahu an, hadisnya 658 sampai 659. Ini gua kasih dalil begini nih maksudnya supaya lo tahu memang ada perbedaan di karangan ulama. Nah lo jangan nyalahin, masa iya dia berani bohong bawa-bawa Nabi, ya kan? Perbedaan itu rahmat, wallahu a'lam.